Pemirsa, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda dalam DBS To The Point, program yang setiap pekan menghadirkan newsmaker atau pembuat berita. Komisi Pemberantasan Korupsi lagi serius menumpas korupsi di sektor sumber daya alam. 23 Agustus lalu, KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan. Nilai korupsinya mencapai kurang sedikit dari 60 miliar rupiah. Ini menjadi alarm kepada banyak pihak, khususnya kepala daerah, agar hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam DBS To The Point kali ini, saya mengundang Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif, seorang yang memang punya tugas menyapu para koruptor. Langsung saja saya hadirkan Laude Muhammad Syarif. Bung Syarif, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kita ikuti dulu paket pengantar berikut ini. Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Nur Alam di Kendari. Gubernur Sulawesi Tenggara ini diduga telah menyelewengkan kewenangannya memberi izin usaha pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Baraka. Terkuaknya dugaan korupsi kepada Nur Alam ini bermula dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga yang diketuai Muhammad Yusuf ini memergoki adanya dana gendut hampir 60 miliar rupiah di rekening sang gubernur. Pengirimnya seorang asal Taiwan yang terkait dengan sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Akibat perbuatannya, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka pada 23 Agustus lalu, 2 hari sebelum yang bersangkutan sidang doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Bung Syarif, Ya. itu angka 60 miliar dari dugaan yang atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Angka ini untuk KPK besar atau kecil atau apa? Sebenarnya angkanya sendiri itu masih dihitung sekarang. Masih dihitung belum sekarang. Final, belum final. Tetapi kerugian negaranya akan PPATK, dihitung, ya PPATK dan beberapa informasi yang kami dapat sementara itu salah satu jumlah yang cukup signifikan menurut kami, ya cukup besar. Jumlah yang cukup besar, jumlah yang cukup signifikan. Ada pertanyaan sebetulnya, bagaimana KPK bisa sampai ke penetapan ini? Pasti prosesnya kan sudah cukup lama, bukan? Ya, banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Sebenarnya ya, tip off pertama itu adalah dari laporan masyarakat. Dari laporan masyarakat. Yang kedua adalah kami mendapatkan tentunya dari beberapa instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan itu. Untuk itu misalnya PPATK. Dan setelah itu diusahakan, diselidiki dengan tekun oleh teman-teman di bagian penyelidikan KPK. Dan setelah diteliti dengan baik, ternyata didapatkan bahwa informasi yang didapatkan itu benar adanya. Bung Syarif, karena dalam data yang saya temukan atau baca itu waktunya sebenarnya cukup lama antara data yang diserahkan oleh PPATK pada tahun 2013, lalu kemudian 3 tahun kemudian baru kita lihat hasilnya seperti sekarang ini. Apa yang membuat begitu panjang prosesnya? Ya, perlu saya berterus terang bahwa kasus ini awalnya tidak ditangani oleh KPK, Betul. tetapi ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain. Betul. Sehingga kami tidak interfere untuk penegakan hukum itu. Kami siapkan dia berjalan sebagaimana adanya di tempat lain. Tetapi setelah itu kelihatannya di stop penyelidikan dan penyidikannya.
Terus setelah itu kami mendapatkan lagi laporan masyarakat yang banyak. Laporan masyarakat yang banyak dan dari PPATK seperti menagih janji juga. Ya kami sudah kirimkan informasi yang cukup, kok didiamin aja. Akhirnya setelah itu kami baru mulai investigasinya secara serius. Bung Syarif, menarik penjelasan Anda karena kemudian kita coba lihat bagaimana kemudian tadi kan Anda menyebut aparat penegak hukum yang lain. Sebetulnya yang dimaksud adalah aparat kejaksaan. Ini ada statement dari aparat kejaksaan tentang kasus ini. Nah, pada waktu tahun 2015 ini adalah Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Belum ditemukan sebagai peristiwa pidana sehingga penyelidikannya dihentikan. Belum pro justisia, bukan SP3. Kasusnya masih tahap penyelidikan dan masih bisa memungkinkan dibuka kembali apabila ada alat bukti lain. Pertanyaan saya sebetulnya, jadi kasus ini sama ditangani oleh aparat penegak hukum. Satunya berujung jadi tersangka, satunya berujung pada dihentikan, walaupun tetap terbuka kemungkinan untuk dibuka kembali. Apa komentar Anda tentang ini? Ya, sebenarnya kami di KPK itu juga cukup prudent sama dengan di Kejaksaan. Salah satunya adalah bahwa kami mau menaikkan menjadi penyidikan itu dari penyelidikan kalau dua alat bukti cukup. Betul. Misalnya salah satunya perbuatan melawan hukumnya itu apa? Misalnya mengeluarkan izin dalam konsesi ya, misalnya utang lindung salah satunya. Yang kedua misalnya ini ada uang transaksinya, ya transaksi yang tidak wajar. Kita teliti tuh, kami melakukan mungkin sampai perjalanan ke luar negeri untuk melakukan pemeriksaan itu. Akhirnya kami dapatkan bahwa itu informasi tersebut adalah benar adanya. Mungkin saja teman-teman di Kejaksaan waktu itu belum melakukan penelusuran yang lebih panjang. Datanya sama, Bung Syarif. Dari PPATK bukan? Anda kalau tadi menyebut sampai ke luar negeri, tentu yang dimaksud adalah sebuah perusahaan pemiliknya orang Taiwan bukan? Yang kemudian disebut-sebut dalam berbagai berita. Ya, kami tidak bisa mendisclose itu, masih dalam penyelidikan. Tetapi ya kami pergi sampai keluar Indonesia untuk mengkonfirmasinya. Ya. Sampai keluar Indonesia. Kenapa saya bertanya? Saya awam betul untuk urusan begini, tapi saya merasa cukup punya hak sebagai warga negara. Kenapa hasilnya berbeda? Apakah ada penjelasan yang lain yang bisa disampaikan? Saya pikir itu tadi mungkin teman-teman di Kejaksaan tadi itu belum sampai melakukan penelusuran yang panjang sehingga mereka untuk informasi yang mereka dapatkan sekarang itu belum mencukupi sehingga masih belum dinaikkan kepada tahap penyidikan waktu itu sehingga tetapi ya syukurlah kami juga meminta informasi-informasi yang telah dimiliki oleh Kejaksaan Agung sehingga kami selalu ingin berusaha sinergi dengan mereka dan mudah-mudahan kalau masih dalam kasus yang sama ini KPK yang ambil lagi. Soalnya pasti publik bingung saja, sama-sama penegak hukum ujungnya agak berbeda. Apakah ada juga isu yang mengatakan bahwa mungkin karena duitnya sudah dikembalikan atau gimana? Tidak ada cerita itu? Kalau di KPK itu kalau misalnya duit dikembalikan kan tidak menghilangkan unsur pidana. Tidak menghilangkan unsur pidana. Ya, seperti jadi itu. Jadi jalan terus. Jalan terus. Ya. Kalau lihat case ini kembali lagi jumlah 60 miliar yang Anda tadi bilang cukup signifikan. Apakah ini sebagai temuan terbesar dalam kasus korupsi sumber daya alam yang ditangani oleh KPK? Banyak kasus-kasus yang melibatkan sumber daya alam. Misalnya dulu kasus Warna Abdul Latif itu dia mengeluarkan konsesi lebih dari 1 juta hektar. Jadi bisa jumlahnya lebih besar? Ya, jumlahnya sangat besar juga. Bupati Palalawan, Riau itu juga banyak. Beberapa gubernur Riau juga salah satu konsesi sumber daya alam di hutan, di itu. Jadi kalau sumber daya alam itu tidak pernah kecil, always big. Always big, karena memang lahannya juga sangat besar. Ya. Bung Syarif, kita jeda dulu. Silakan. Pemirsa, kami akan segera kembali.